Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudahlah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berada kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Mari kita buka dari puji Mada Bakti 381. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, sehakikat Allah. Engkau merelakan diri, rela menjadi abdi, setaraf dengan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, oma opa adik-adik sekalian, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Dalam pekan suci ini kita mendengarkan sabda Tuhan khususnya terkait dengan peristiwa penyaliban Yesus Kristus, dan hari ini kita kembali mendengarkan bagaimana Yudas yang dikatakan mengkhianati Yesus. Yesus adalah hamba penderita wahyu yang mencapai dasar jurang penderitaan insani. Namun ia akan tetap taat setia karena yakin bahwa Tuhanlah penolongnya. Mungkin kita juga menjadi bagian dari Yudas yang sering sekali mengkhianati Tuhan dalam kehidupan itu. Maka marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita satukan hati kita mohon rahmat kekuatan untuk senantiasa setia pada jalan dan panggilan kita untuk melaksanakan tugas kemuridan kita. Mari sekarang kita mengawali perayaan Ekaristi dengan terlebih dahulu mengambil sikap hening di hadapan Tuhan. Kita mohon rahmat ampun atas segala salah dan dosa kita. Kita hening sejenak. Di hadapan Tuhan dan sesama kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang mohon rahmat kesehatan, untuk saudara kita Ince Wulandari, Wi Ing, Teddy, Wi Cengko, dan Wi Cenghua. Semoga Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka sehingga kesehatan senantiasa tercurah dalam diri saudara-saudara kita ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, menurut rencanamu, putramu menanggung derita di salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami hamba-hambamu, kau anugerahi kurnia kebangkitan dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang telah letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar-benar telah, biarlah ia mendekat kepadaku.
Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Referen. Demi kasih setiamu yang besar, Ya ya Tuhan, Tuhan, jawablah aku pada aku. waktu yang Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menagu celah karena Engkau noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghasukan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Referen. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Referen. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Referen. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, oma opa dan adik-adik sekalian, menjelang perayaan Trihari Suci kita semakin didekatkan dengan peristiwa sengsara Yesus, peristiwa penyaliban Yesus. Hari ini kembali kita mendengarkan, melanjutkan permenungan kita, khususnya bagaimana Yudas Iskariot yang ditampilkan dalam bacaan Injil sebagai yang dikatakan akan mengkhianati Yesus, tidak setia kepada Yesus. Ia akan menjual Yesus kepada orang-orang yang selama ini berkehendak jahat terhadap Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan reflektif bagi kita semua terkait dengan sikap Yudas sebagai seorang murid adalah, apakah kita juga sudah setia di dalam mengikuti Yesus, ataukah kita lebih sering mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Paling tidak bahwa seringkali kita meninggalkan Yesus hanya demi kekuasaan, hanya demi jabatan, hanya demi popularitas kita, dan kita berani menjual Yesus dengan itu semua. Kita menukarnya dengan popularitas kita menukarnya demi jabatan, kita menukarnya demi kesuksesan kita. Atau dalam kehidupan konkret kita, mungkin Yesus kita bisa gantikan dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Seringkali ketika kita harus merayakan Ekaristi, namun ada hal yang menarik. Mungkin kita menukar Yesus dengan kenikmatan-kenikmatan, berekreasi, jalan-jalan di mal dan segala macamnya. Atau dalam kehidupan kita sebagai berkeluarga, seringkali kita mengkhianati Yesus di dalam tugas perutusan kita dalam hidup berkeluarga. Di hadapan Tuhan kita telah janji setia dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Dan kita mau menjalankan itu semua sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Tetapi tatkala kita mengkhianati tugas-tugas kita sebagai suami, sebagai istri, bukankah kita sendiri telah mengkhianati janji kita di hadapan Tuhan? Mari ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, selama pekan suci ini kita merenungkan tugas panggilan kemuridan kita. Mungkin selama ini kita juga sudah mengkhianati atau dalam tanda petik menjual Yesus demi kesenangan, kenikmatan, dan kepentingan pribadi kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin. Kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan seseraya kita berdoa bagi diri kita sendiri untuk tetap setia dalam tugas panggilan kemuridan kita. Juga kita mohonkan dalam perayaan ini rahmat kesehatan untuk Bu Ince Wulandari, Hui Ing, Teddy, Wi Cheng Ho, dan Wi Cheng Hua. Semoga mereka semua senantiasa mendapat rahmat kesehatan, kekuatan. Mereka yang sakit, penyakitnya boleh diangkat oleh Tuhan, dan belas kasih Allah senantiasa melimpah atas mereka semua. Kita satukan seluruh doa-doa kita dengan kurban Kristus. Kita lanjutkan ke bagian liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan dari puji syukur nomor 487.
kota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah terkorban bagi kita pada salib Golgota. Ibu bapa, saudari-saudari yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan roti dan anggur ini kami meluhurkan Yesus Tuhan kami sambil mengenangkan jasa-jasanya yang demikian besar sebagai tebusan kami semua. Semoga Engkau berkenan memberkati kami yang berkumpul di sini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu para malaikat memuji keagunganmu dan selamanya bahagia dalam hadiratmu. Perkenankanlah kami turut memujimu dan sehati senada berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib.
Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang tetap setia, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah, maka dengan kuasa Roh Allah itu beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan Yesus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan setelahmu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah roti hidup dari Allah, roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada manusia. Berbahagialah kita semua yang pagi hari ini diundang untuk datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus ini melindungi dan melihara kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga semua orang terbuka dan siap sedia hatinya untuk menerima anugerah-Mu yang agung, yaitu Yesus Kristus, Saudara kami. Dialah yang memiliki sabda kehidupan, Dialah pula yang menunjukkan jalan menuju kedamaian sejati. Semoga kami pantas menghayati sengsara dan wafatnya, dan kelak memandang kemuliaannya,
sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, oma opa adik-adik sekalian, terima kasih bagi kita semua untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin. Lagu penutup dari Mada Bakti nomor 378. 378. Tuhan, di Kau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.